Aku ingin ajukan cerai, teriak suamiku sambil melempar map ke meja. Dia tertawa puas, karena dia pikir jika menceraikanku hari ini, besok uang hasil bisnis senilai 800 juta akan cair ke rekening pribadinya tanpa harus dibagi denganku. Aku hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Baik mas, kalau itu yang kamu mau." Tapi dia tidak tahu, 1 jam setelah aku tanda tangan, senyum kemenangannya akan berubah menjadi tangisan darah. Karena satu dokumen rahasia ini akan membuatnya menjadi gelandangan dalam 24 jam. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di ruang tamu rumah mewah itu terasa begitu mencekam pada sore hari yang mendung. Rinto baru saja pulang dari kantor dan langsung melemparkan sebuah map coklat tebal ke atas meja kaca di hadapan Naura. Suara hantaman map itu terdengar keras, memecah kesunyian rumah yang selama ini terasa dingin. Naura yang sedang duduk santai sambil menikmati teh hangat hanya sedikit tersentak, namun wajahnya tetap tenang. Ia meletakkan cangkirnya perlahan, lalu menatap suaminya yang berdiri dengan napas memburu dan wajah penuh arogansi. Rinto melonggarkan dasinya dengan kasar, menatap istrinya dengan pandangan merendahkan yang sudah menjadi makanannya sehari-hari selama 2 tahun terakhir. Rinto berkata dengan suara lantang bahwa ia ingin mengakhiri semuanya hari ini juga. Ia menunjuk map itu dan memerintahkan Naura untuk segera menandatanganinya tanpa banyak tanya. Naura mengambil map tersebut dengan gerakan yang anggun dan membukanya perlahan. Matanya menyusuri deretan kalimat dalam dokumen gugatan cerai yang sudah disiapkan Rinto dengan sangat rapi. Di sana tertulis bahwa Rinto mengajukan talak 1 dan menuntut perpisahan secara resmi. Rinto mengamati istrinya dengan senyum sinis. Dalam hati Rinto bersorak kegirangan karena ia merasa langkahnya sudah sangat tepat. Besok adalah tanggal pencairan dana hasil investasi bisnis keluarga senilai 800 juta rupiah. Rinto berpikir bahwa jika ia menceraikan Naura hari ini, maka besok saat uang itu cair, statusnya sudah bukan lagi suami Naura secara agama maupun hukum jika prosesnya dipercepat, sehingga uang itu bisa ia klaim sebagai harta pribadinya, atau setidaknya ia bisa menyembunyikannya dari Naura. Rinto merasa sangat cerdas telah merencanakan ini bersama selingkuhannya yang bernama Cindy. Rinto tidak sabar melihat Naura menangis atau memohon di kakinya seperti wanita lemah pada umumnya. Ia sudah menyiapkan ribuan kata cacian jika Naura menolak bercerai. Rinto berkata bahwa ia sudah muak hidup dengan Naura yang dianggapnya membosankan dan terlalu kaku. Ia menghina penampilan Naura yang tertutup dan tidak modis seperti wanita-wanita di luar sana. Rinto juga mengungkit bahwa selama ini dialah yang bekerja keras sebagai direktur di perusahaan, sementara Naura hanya diam di rumah. Padahal Rinto lupa bahwa posisi direktur itu ia dapatkan karena modal dari mendiang ayah Naura. Ego laki-laki itu terlalu tinggi hingga menutupi akal sehatnya. Ia yakin sekali bahwa tanpa dirinya, Naura akan menjadi janda yang miskin dan terlantar. Namun reaksi yang diharapkan Rinto sama sekali tidak muncul. Naura tidak meneteskan air mata sedikit pun. Wajah wanita berhijab itu justru terlihat sangat damai, seolah beban berat baru saja diangkat dari pundaknya. Naura mengambil pulpen yang tergeletak di meja, lalu menatap Rinto lurus tepat di manik matanya. Tatapan itu begitu dalam dan sulit diartikan, membuat Rinto sempat merasa gentar selama 1 detik. Naura bertanya dengan suara pelan namun tegas, apakah Rinto yakin dengan keputusan ini, dan tidak akan menyesalinya di kemudian hari. Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun nada bicara Naura menyeratkan sebuah peringatan halus yang gagal ditangkap oleh Rinto. Rinto tertawa meremehkan mendengar pertanyaan itu. Ia menjawab dengan angkuh bahwa satu-satunya penyesalannya adalah kenapa tidak menceraikan Naura sejak dulu. Ia mendesak Naura untuk cepat tanda tangan agar ia bisa segera bebas. Rinto membayangkan hidup barunya yang gemerlap bersama Cindy dan uang 800 juta yang akan masuk rekening besok pagi. Baginya, Naura hanyalah penghalang untuk kebahagiaannya. Rinto bahkan berkata bahwa ia tidak akan memberikan sepeser pun harta Gonogini, karena ia menganggap semua harta yang ada sekarang adalah hasil keringatnya sendiri. Tanpa berdebat lagi, Naura menggoreskan tanda tangannya di atas materai. Suara goresan pena itu terdengar nyaring di telinga Rinto, bagaikan musik kemenangan. Setelah selesai, Naura menutup map itu dan mendorongnya kembali ke arah Rinto. Naura tersenyum tipis, sebuah senyuman yang misterius dan penuh arti. Ia berkata baiklah kalau itu yang Rinto mau, maka ia akan mengabulkannya. Naura mengucapkan kalimat itu dengan nada yang sangat ringan, seolah ia baru saja menyetujui pesanan makanan, bukan perceraian yang menghancurkan rumah tangga. Rinto segera menyambar map itu dan memeluknya seolah itu adalah trofi kemenangan. Rinto merasa di atas angin.
Ia mengejek Naura sebagai wanita bodoh yang mau saja dicerai tanpa perlawanan. Ia berpikir Naura terlalu naif dan tidak paham hukum sehingga tidak menuntut apa-apa. Rinto lantas bergegas menuju kamarnya untuk mengemas beberapa barang, berniat untuk merayakan malam ini di luar. Ia tidak menyadari bahwa Naura masih duduk di sofa yang sama, kembali menyesap tehnya dengan tenang. Naura melirik jam dinding yang berdetak konstan. Ia tahu bahwa 1 jam lagi akan ada tamu yang datang. Tamu yang akan mengubah senyum kemenangan di wajah Rinto menjadi tangisan darah. Naura bergumam pelan pada dirinya sendiri, bahwa permainan yang sebenarnya baru saja dimulai. Setelah mengamankan surat cerai yang sudah ditandatangani Naura, Rinto segera masuk ke kamar dan mengunci pintu. Ia langsung mengambil ponselnya dan menghubungi Cindy. Nada sambung berbunyi beberapa kali sebelum akhirnya suara manja Cindy terdengar di seberang sana. Dengan penuh semangat, Rinto mengabarkan bahwa Naura sudah menandatangani surat itu tanpa perlawanan sedikitpun. Cindy di ujung telepon berteriak kegirangan. Mereka berdua tertawa lepas, membayangkan masa depan yang indah. Rinto berjanji akan menjemput Cindy malam ini untuk makan malam romantis di restoran termahal di kota sebagai perayaan awal. Cindy mengingatkan Rinto tentang uang 800 juta yang akan cair besok. Rinto dengan sombong menjamin bahwa uang itu aman dan akan menjadi modal mereka untuk membeli rumah baru dan mobil sport yang sudah lama diimpikan Cindy. Tak lama kemudian, pintu kamar Rinto diketuk dari luar. Ternyata itu adalah Ibu Imah, ibu kandung Rinto yang tinggal bersama mereka. Wanita parubaya itu masuk dengan wajah penasaran. Rinto memamerkan map coklat itu kepada ibunya. Ibu Imah langsung memeluk anaknya dengan bangga. Sejak awal pernikahan, Ibu Imah memang tidak pernah menyukai Naura. Baginya, Naura terlalu pelit karena sering mengatur keuangan rumah tangga dengan ketat, sehingga Ibu Imah tidak bisa berfoya-foya sesuka hati. Ibu Imah berkata bahwa akhirnya Rinto sadar dan membuang istri yang tidak berguna itu. Ibu Imah juga sudah membayangkan akan mendapatkan bagian dari uang 800 juta itu untuk membeli perhiasan emas dan merenovasi rumahnya di kampung agar bisa pamer kepada tetangga. Rinto dan Ibu Imah kemudian keluar menuju ruang tengah. Mereka melihat Naura masih duduk di sana, seolah tidak terjadi apa-apa. Rinto merasa risih melihat ketenangan Naura. Ia sengaja membesarkan volume suaranya saat berbicara dengan ibunya, membahas rencana liburan ke luar negeri bulan depan. Tujuannya jelas untuk memanas-manasi Naura. Rinto ingin melihat Naura hancur, menangis, atau marah. Namun Naura tetap diam, sibuk dengan majalah bisnis yang sedang dibacanya. Sikap acuh tak acuh Naura membuat Rinto kesal. Ia mendekati Naura dan berkata bahwa Naura harus segera angkat kaki dari rumah ini setelah uang cair besok. Karena rumah ini adalah rumah dinas direktur dan Naura sudah bukan istri direktur lagi. Tepat saat Rinto menyelesaikan kalimat hinaannya, bel rumah berbunyi nyaring. Rinto mengerutkan kening, heran siapa yang bertamu di waktu sore menjelang malam seperti ini. Ia berpikir mungkin itu adalah kurir paket atau teman kantornya. Dengan langkah gontai tapi sombong, Rinto berjalan menuju pintu utama dan membukanya. Di hadapannya berdiri seorang pria parubaya yang mengenakan setelan jas formal yang sangat rapi, lengkap dengan tas kerja kulit di tangannya. Pria itu adalah Pak Rizwan, pengacara senior kepercayaan keluarga besar Naura yang sudah mengurus bisnis keluarga mereka selama puluhan tahun. Rinto yang melihat Pak Rizwan langsung tersenyum lebar. Ia mengira kedatangan Pak Rizwan adalah untuk menyerahkan dokumen pencairan dana 800 juta itu lebih awal. Rinto mempersilakan Pak Rizwan masuk dengan ramah yang dibuat-buat. Ia bahkan memanggil Ibu Imah untuk membuatkan minum bagi tamu agung pembawa uang ini. Pak Rizwan masuk dengan wajah datar tanpa ekspresi. Ia tidak membalas senyuman Rinto. Tatapan matanya tajam dan dingin, langsung tertuju pada Naura yang masih duduk tenang di sofa. Pak Rizwan mengangguk hormat kepada Naura, lalu duduk di kursi tunggal yang berhadapan dengan Rinto. Rinto yang sudah tidak sabar langsung bertanya, apakah cek pencairan dananya sudah siap. Ia berkata bahwa ia siap menandatangani kwitansi penerimaan sekarang juga. Ibu Imah datang membawa minuman dengan wajah berseri-seri, matanya berbinar melihat tas kulit yang dibawa Pak Rizwan, mengira isinya adalah tumpukan uang. Namun, Pak Rizwan tidak menyentuh minuman itu. Ia meletakkan tasnya di meja, membukanya perlahan, dan mengeluarkan sebuah dokumen tebal berlabel Perjanjian Kerjasama Investasi Keluarga. Pak Rizwan memulai pembicaraan dengan suara berat dan berwibawa. Ia bertanya untuk memastikan apakah benar Rinto baru saja menjatuhkan talak dan menyepakati perceraian dengan Naura hari ini. Rinto dengan bangga mengiyakan dan menunjukkan map coklat berisi surat cerai yang sudah ditandatangani itu sebagai bukti. Rinto berkata bahwa itu adalah keputusan final dan tidak bisa diganggu-gugat. Pak Rizwan mengangguk pelan, lalu berkata bahwa kedatangannya bukan untuk menyerahkan uang,
melainkan untuk membacakan konsekuensi hukum atas tindakan Rinto tersebut berdasarkan kontrak yang pernah ditandatangani Rinto 5 tahun lalu. Rinto mulai merasa ada yang tidak beres. Jantungnya berdegup lebih kencang saat melihat ekspresi Pak Rizwan yang begitu serius. Pak Rizwan membuka halaman 20 dari dokumen itu dan mulai membaca dengan lantang. Ia membacakan pasal tentang pembagian hasil usaha. Di sana tertulis jelas bahwa pencairan dana dividen atau bagi hasil senilai 800 juta rupiah hanya dapat diberikan kepada pihak kedua, yaitu Rinto, apabila status pernikahannya dengan pemilik modal utama, yaitu Naura, masih utuh dan harmonis saat dana dicairkan. Wajah Rinto yang tadinya merah padam karena kegirangan mendadak berubah menjadi pucat pasi. Ia ternganga, mencoba mencerna kalimat itu. Pak Rizwan melanjutkan bacaannya tanpa memberi jeda bagi Rinto untuk menyela. Ia membacakan klausul selanjutnya yang lebih mematikan. Klausul itu berbunyi bahwa jika pihak suami mengajukan perceraian 1 hari atau dalam kurun waktu sebelum dana cair, maka hak atas dana tersebut dinyatakan hangus ketika dan uang sepenuhnya kembali ke pemilik modal yaitu Naura. Selain itu, jabatan Rinto sebagai direktur otomatis dicabut secara tidak hormat karena dianggap melanggar komitmen integritas keluarga. Ibu Imah yang mendengar itu menjatuhkan nampan yang dipegangnya. Gelas pecah berantakan di lantai, seirama dengan hancurnya angan-angan mereka. Rinto gemetar hebat, keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Ia mencoba membela diri, mengatakan bahwa ia tidak pernah membaca pasal itu sebelumnya. Ia berteriak bahwa ini curang dan tidak adil. Namun Pak Rizwan dengan tenang menunjukkan tanda tangan Rinto di atas materai pada halaman tersebut, bukti bahwa Rinto menyetujuinya 5 tahun lalu saat ia terlalu nafsu menerima modal usaha tanpa membaca detail perjanjiannya. Rinto menoleh ke arah Naura, berharap istrinya itu akan membela atau setidaknya membatalkan perceraian ini. Namun Naura hanya menatapnya dengan pandangan dingin, senyum tipis yang sama masih menghiasi bibirnya, seolah menikmati setiap detik kehancuran suaminya. Kepanikan melanda seluruh tubuh Rinto seakan-akan pasokan oksigen di ruangan itu mendadak hilang. Ia menatap Pak Rizwan dengan mata melotot, berharap pengacara tua itu hanya sedang membuat lelucon yang sangat buruk. Namun wajah Pak Rizwan tetap datar, dingin, dan serius, tanpa ada tanda-tanda sedang bercanda. Rinto berusaha menyangkal kenyataan itu dengan suara bergetar. Ia berteriak bahwa itu tidak mungkin terjadi, karena ia adalah suami sah Naura saat uang itu dihitung keuntungannya. Ia merasa berhak atas kerja kerasnya selama 5 tahun ini membesarkan perusahaan. Rinto mulai mengoceh tidak karuan, menyalahkan Naura yang dianggapnya sengaja menjebaknya. Ia menuduh Naura sebagai istri licik yang memanipulasi dokumen. Padahal, dokumen itu murni dibuat untuk melindungi aset warisan ayah Naura dari pihak luar yang tidak bertanggung jawab, dan Rinto sendiri yang meremehkan isinya dulu. Pak Rizwan tidak mempedulikan amukan Rinto. Dengan gerakan tenang, ia membalik halaman dokumen itu ke bagian selanjutnya. Suara kertas yang dibalik terdengar sangat menyakitkan di telinga Rinto. Pak Rizwan kembali berbicara, kali ini nadanya lebih menekan. Ia berkata bahwa berita buruknya belum selesai. Selain pembatalan pencairan dana 800 juta rupiah, ada klausul tambahan mengenai fasilitas perusahaan. Karena Rinto telah resmi mengajukan cerai dan otomatis diberhentikan dari jabatannya sebagai direktur akibat pelanggaran etika keluarga, maka seluruh fasilitas yang melekat pada jabatan itu harus dikembalikan. Pak Rizwan menyebutkan bahwa rumah mewah yang mereka tempati saat ini dan mobil Pajero Sport yang biasa dikendarai Rinto adalah aset perusahaan, bukan milik pribadi. Rinto mundur selangkah, kakinya terasa lemas seperti jeli. Ia menatap sekeliling ruang tamu yang mewah itu, tempat ia biasa menjamu teman-temannya dengan sombong. Ia tidak pernah menyangka bahwa rumah ini bisa diambil kembali darinya dalam sekejap mata. Pak Rizwan melanjutkan dengan tegas bahwa Rinto dan Ibu Imah diberikan waktu 1 kali 24 jam untuk mengosongkan rumah tersebut. Kunci mobil dan STNK juga harus diserahkan kepada Pak Rizwan malam ini juga tanpa kecuali. Jika mereka menolak atau mencoba membawa kabur aset tersebut, Pak Rizwan tidak akan segan-segan membawa polisi dengan tuduhan penggelapan aset perusahaan. Ancaman itu terasa nyata dan menakutkan bagi Rinto yang pengecut. Belum sempat Rinto mencerna kehancuran itu, Pak Rizwan memberikan pukulan terakhir yang paling mematikan. Ia membacakan poin tentang dendawan prestasi dan hasil audit internal yang dilakukan diam-diam oleh Naura selama 3 bulan terakhir. Ternyata Naura sudah lama mengetahui bahwa Rinto sering memanipulasi laporan keuangan kecil-kecilan untuk membiayai gaya hidup mewahnya dan memberikan uang bulanan kepada Ibu Imah. Dalam perjanjian tertulis bahwa jika terjadi pemutusan kerjasama secara tidak hormat, maka pihak kedua wajib mengganti seluruh kerugian yang tercatat dalam audit. Pak Rizwan menyebutkan angka 200 juta rupiah sebagai total kerugian yang harus diganti tunai oleh Rinto. Jika tidak dibayar dalam tempo 1 bulan,
maka Rinto akan digugat secara pidana atas tuduhan korupsi dana perusahaan. Mendengar angka 200 juta rupiah yang kini menjadi utangnya, bukan miliknya, Rinto langsung jatuh berlutut di lantai. Dunianya runtuh seketika. Ia yang 1 jam lalu merasa menjadi raja yang kaya raya, kini berubah menjadi pengangguran gelandangan yang terlilit utang besar. Ibu Imah yang sedari tadi mendengarkan dengan wajah pucat, tiba-tiba menjerit histeris. Wanita tua itu menangis meraung-raung, memukuli dada Rinto, menyalahkan anaknya yang dianggap bodoh karena terlalu cepat minta cerai. Ibu Imah tidak bisa membayangkan harus terusir dari rumah mewah itu dan kembali hidup susah. Ia memohon-mohon kepada Pak Rizwan agar diberi keringanan. Namun Pak Rizwan hanya menutup map dokumennya dan menyerahkannya kepada Naura. Rinto yang sudah kehilangan akal sehatnya tiba-tiba merangkak mendekati meja. Matanya tertuju pada map coklat berisi surat cerai yang tadi ditandatangani Naura. Dengan gerakan cepat, ia menyambar map itu, berniat menyobek surat cerai di dalamnya agar status pernikahannya kembali sah dan ia bisa mendapatkan uangnya kembali. Namun, Naura yang sudah menduga hal itu terjadi, hanya diam saja tidak berusaha merebutnya kembali. Rinto dengan brutal merobek kertas-kertas itu, hingga menjadi serpihan kecil yang berserakan di lantai. Ia tertawa gila sambil menangis, merasa telah berhasil membatalkan perceraian itu. Ia menatap Naura dengan tatapan memelas, berharap Naura akan luluh melihat usahanya mempertahankan pernikahan demi uang. Naura menatap Rinto dengan pandangan iba yang menyakitkan. Ia menggelengkan kepalanya perlahan, lalu mengambil ponsel pintarnya dari saku baju. Naura menunjukkan layar ponselnya ke depan wajah Rinto. Di sana terlihat sebuah notifikasi email dari Pengadilan Agama dan Sistem Administrasi Kependudukan. Naura berkata dengan nada dingin bahwa Rinto terlambat. Segera setelah Rinto keluar kamar tadi, Naura sudah memindai dokumen itu dan pengacaranya yang lain sudah mendaftarkannya secara daring ke Sistem Pengadilan Agama. Berkas aslinya memang ada di tangan Rinto, tapi salinan digital yang sah secara hukum sudah masuk ke sistem negara 15 menit yang lalu. Robekan kertas di lantai itu tidak ada artinya lagi. Talak sudah jatuh. Gugatan sudah masuk, dan perjanjian kontrak investasi sudah aktif secara otomatis detik itu juga. Rinto terdiam kaku, matanya kosong menatap layar ponsel itu. Ia benar-benar sudah kalah telak. Suasana hening yang mencekam menyelimuti ruangan itu setelah Pak Rizwan pamit undur diri. Pengacara itu pergi membawa kunci mobil Pajero yang dengan terpaksa diserahkan Rinto, meninggalkan Rinto dan ibunya dalam keputusasaan. Rinto masih duduk bersimpuh di lantai karpet, dikelilingi sobekan kertas yang sia-sia. Pikirannya berkecamuk hebat. Bayangan uang 800 juta yang melayang, rumah yang harus dikosongkan besok, dan utang 200 juta yang menanti, membuat kepalanya serasa mau pecah. Ia menatap Naura yang kini berdiri dan merapikan jilbabnya, bersiap masuk ke kamar utamanya. Dengan sisa tenaga dan harga diri yang sudah hancur lebur, Rinto merangkak mendekati kaki Naura. Ia memeluk kaki wanita yang baru saja diceraikannya itu dengan erat. Rinto menangis terseduh-seduh, air matanya membasahi pakaian Naura. Ia mulai meracau memohon ampun. Rinto bersumpah bahwa ia hilaf dan digoda setan. Ia berjanji akan berubah menjadi suami yang baik, penurut, dan tidak akan pernah selingkuh lagi asalkan Naura mau mencabut gugatan cerai itu dan membatalkan denda perusahaan. Rinto bahkan rela bersujud mencium kaki Naura, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan seumur hidupnya. Ia menggunakan segala kata manis yang dulu pernah ia gunakan untuk merayu Naura saat pertama kali melamar kerja. Namun Naura tidak bergeming. Hatinya yang dulu lembut kini telah membeku karena pengkhianatan yang berulang. Ia menatap ubun-ubun Rinto dengan tatapan jijik. Naura teringat bagaimana Rinto menghinanya 1 jam yang lalu, bagaimana suaminya itu dengan bangga akan pergi bersama wanita lain. Naura menghentakkan kakinya hingga pegangan Rinto terlepas. Ia berkata dengan suara yang menusuk tulang bahwa kesempatan itu sudah habis. Naura menegaskan bahwa ia bukan lagi istri Rinto, melainkan mantan atasan yang sedang menagih utang. Naura mengingatkan Rinto untuk segera mengemasi barang-barangnya, karena besok pagi tim keamanan perusahaan akan datang untuk memastikan rumah ini kosong. Naura lalu melangkah pergi masuk ke kamarnya dan mengunci pintu, meninggalkan Rinto yang meraung memanggil namanya. Di tengah keputusasaan itu, Rinto teringat pada Cindy. Ia merogoh sakunya dan mengambil ponsel dengan tangan gemetar. Harapan satu-satunya sekarang adalah Cindy. Rinto berpikir mungkin Cindy masih mau menerimanya karena cinta, bukan karena uang. Ia mencoba menipu dirinya sendiri. Rinto menekan nomor Cindy. Panggilan tersambung. Suara Cindy terdengar riang, bertanya apakah Rinto sudah siap menjemputnya untuk makan malam perayaan. Cindy juga bertanya apakah uangnya sudah bisa diambil besok pagi-pagi sekali untuk belanja. Rinto terdiam sejenak, bingung harus mulai dari mana. Dengan suara parau,
ia mulai bercerita terbata-bata. Ia mengatakan bahwa ada sedikit masalah teknis dengan pencairan uangnya. Rinto mengaku bahwa ia melakukan kesalahan fatal dalam proses perceraian, sehingga uang 800 juta itu batal cair. Ia juga dengan jujur mengatakan bahwa mobil dan rumahnya disita, dan kini ia tidak punya tempat tinggal. Namun Rinto buru-buru menambahkan bahwa ia akan mencari kerja keras dan berjanji akan membahagiakan Cindy meski mulai dari nol. Ia memohon agar Cindy mau menampungnya malam ini di apartemen wanita itu. Hening sejenak di ujung telepon. Suara riang Cindy mendadak lenyap, digantikan oleh nada bicara yang ketus dan tajam. Cindy bertanya untuk memastikan apakah benar Rinto tidak memegang uang sepeser pun dan justru punya utang. Ketika Rinto mengiyakan dengan lemas, Cindy langsung tertawa sinis. Wanita itu memaki Rinto dengan kata-kata kasar. Cindy berkata bahwa ia mau menjadi selingkuhan Rinto hanya karena mengincar uang hasil bisnis keluarga Naura, bukan karena Rinto tampan atau hebat. Cindy menegaskan bahwa ia tidak sudi menampung pengangguran miskin yang akan menjadi beban hidupnya. Cindy berkata bahwa hubungan mereka putus detik ini juga. Rinto berusaha membujuk, memanggil-manggil nama sayang mereka, tapi Cindy tidak peduli. Cindy berkata bahwa ia sudah memblokir nomor Rinto, dan tidak ingin melihat wajah Rinto lagi. Sambungan telepon terputus begitu saja. Rinto mencoba menelepon kembali berkali-kali, namun nomornya benar-benar sudah tidak bisa dihubungi. Ponsel di tangan Rinto terjatuh ke lantai. Ia benar-benar sendirian sekarang. Istri yang tulus sudah ia buang. Selingkuhan yang ia banggakan ternyata hanya benalu, dan harta yang ia kejar ternyata hanya fata morgana. Ibu Imah yang sejak tadi hanya menangis di sofa, kini bangkit dengan wajah marah. Bukannya menenangkan anaknya, ia malah memukul punggung Rinto. Ibu Imah menyalahkan Rinto yang dianggap tidak becus mengurus harta istri. Ibu Imah meratapi nasibnya yang harus terusir dan malu pulang ke kampung tanpa membawa kesuksesan. Pertengkaran hebat terjadi antara ibu dan anak itu di ruang tengah, saling menyalahkan atas keserakahan mereka sendiri. Malam itu, di rumah mewah yang sebentar lagi bukan milik mereka, Rinto dan ibunya menghabiskan waktu dengan mengemasi baju-baju mereka ke dalam koper usang sambil diringi air mata penyesalan yang terlambat. Di luar, hujan mulai turun deras, seolah alam pun menolak kehadiran mereka yang akan segera menjadi gelandangan. Fajar menyingsing di ufuk timur, membawa cahaya matahari pagi yang biasanya menghangatkan, namun kali ini terasa seperti sorotan lampu interogasi bagi penghuni rumah mewah di Jalan Kenanga itu. Bagi Naura, pagi ini adalah pagi paling cerah dalam 5 tahun terakhir hidupnya. Ia bangun lebih awal dari biasanya, menunaikan ibadah subuh dengan khusyuk yang luar biasa lama, menumpahkan segala rasa syukur atas kekuatan hati yang diberikan Tuhan kepadanya. Setelah selesai, ia duduk di tepi ranjangnya, menatap layar ponsel yang baru saja bergetar pendek. Sebuah notifikasi dari bank muncul di layar. Angka 800 juta rupiah, hasil pembagian keuntungan investasi bisnis keluarga periode 5 tahunan, telah resmi masuk rekening pribadinya. Tidak ada 1 rupiah pun yang mampir ke rekening Rinto. Senyum kepuasan terukir di bibir Naura. Ini bukan semata-mata soal uang, melainkan soal keadilan yang ditegakkan. Haknya telah kembali utuh, dan parasit yang selama ini menggerogoti hidupnya telah resmi dipangkas. Naura melangkah keluar kamar dengan perasaan ringan, siap menghadapi drama terakhir pengusiran yang akan terjadi pagi ini. Di sisi lain rumah, suasana kamar tamu tempat Rinto dan Ibu Imah mengungsi semalam terasa begitu suram dan berantakan. Koper-koper berisi pakaian berserakan di lantai dengan resleting yang belum tertutup sempurna. Rinto duduk di sudut ruangan dengan mata merah dan bengkak karena tidak tidur semalaman. Pikirannya kacau balau, dihantui oleh bayangan kemiskinan yang sudah menanti di depan mata. Ia masih berharap ini semua hanya mimpi buruk dan saat ia bangun nanti, ia masih menjadi direktur terhormat yang disegani banyak orang. Namun, suara langkah kaki tegas dari ruang tamu membuyarkan lamunannya. Suara itu bukan langkah kaki Naura yang lembut, melainkan langkah kaki sepatu bot dari beberapa orang. Rinto melihat jam dinding, jarum jam menunjukkan pukul 8 pagi tepat. Waktu eksekusi telah tiba. Jantungnya berdegup kencang, memompa rasa takut ke seluruh pembuluh darahnya. Rinto dan Ibu Imah diseret keluar dari lamunan mereka oleh suara ketukan pintu yang keras dan tidak sabar. Saat Rinto membuka pintu kamar, ia melihat pemandangan yang meruntuhkan sisa harga dirinya. Di ruang tengah, Pak Rizwan sudah berdiri tegap didampingi oleh 4 orang petugas keamanan berseragam lengkap dan 2 orang staf audit aset perusahaan. Mereka tidak datang untuk bernegosiasi, mereka datang untuk melakukan penyitaan. Wajah Pak Rizwan tampak segar dan profesional, sangat kontras dengan wajah Rinto yang kusut dan berminyak. Tanpa basa-basi, Pak Rizwan memerintahkan stafnya untuk mulai memeriksa seluruh aset yang ada di dalam rumah sesuai dengan daftar inventaris perusahaan.
Ia menegaskan bahwa Rinto hanya diperbolehkan membawa barang-barang pribadi seperti pakaian dan perlengkapan mandi. Segala sesuatu yang dibeli menggunakan uang perusahaan atau kartu kredit perusahaan wajib ditinggalkan. Kepanikan mulai melanda Ibu Imah. Wanita tua itu dengan panik mencoba memasukkan sebuah penanak nasi digital yang mahal ke dalam tas jinjingnya. Ia juga berusaha menyelipkan beberapa toples kristal hiasan meja ke dalam tumpukan baju. Namun, mata jeli salah satu staf audit menangkap basah tindakannya. Staf itu dengan sopan namun tegas meminta Ibu Imah untuk mengeluarkan barang-barang tersebut, karena itu tercatat sebagai aset dekorasi rumah dinas direksi. Ibu Imah berteriak marah, ia memaki-maki staf tersebut sebagai maling yang tidak punya hati. Ia bersikeras bahwa barang-barang itu adalah miliknya karena ia yang memilihnya di toko. Keributan itu memancing Naura keluar dari kamarnya. Naura berdiri di lantai atas, memandang ke bawah layaknya seorang ratu yang sedang melihat rakyat jelata yang membangkang. Dengan suara tenang yang menggema di seluruh ruangan, Naura menjelaskan bahwa semua perabot itu dibeli menggunakan tagihan perusahaan yang selama ini diklaim Rinto sebagai biaya operasional kantor, jadi secara hukum itu adalah milik perusahaan, bukan milik pribadi Ibu Imah. Rinto yang merasa malu setengah mati mencoba menenangkan ibunya, namun ia sendiri juga tidak luput dari pemeriksaan. Tas kerjanya diperiksa, dan laptop keluaran terbaru yang ada di dalamnya disita oleh staf IT karena mengandung data perusahaan. Bahkan jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangan Rinto diminta untuk dilepas karena faktanya jam itu dibeli sebagai hadiah relasi bisnis, menggunakan dana kantor 2 tahun lalu. Rinto merasa seperti ditelanjangi di rumahnya sendiri. Setiap barang mewah yang ia banggakan satu persatu dilucuti darinya, menyisakan dirinya yang hanya seorang lelaki biasa tanpa atribut kekayaan. Ia mencoba melirik Naura, memohon belas kasihan lewat tatapan matanya, berharap ada sisa cinta yang bisa menyelamatkannya dari kehinaan ini. Tapi Naura hanya menatapnya datar, seolah Rinto adalah orang asing yang tidak pernah berbagi tempat tidur dengannya. Proses pengosongan rumah itu berlangsung cepat dan menyakitkan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, semua barang pribadi Rinto dan ibunya sudah menumpuk di teras depan. Rumah itu kini kembali rapi, bersih dari jejak-jejak Rinto, siap untuk memulai babak baru. Pak Rizwan menyerahkan sebuah amplop kepada Rinto. Dengan tangan gemetar, Rinto menerimanya, berharap itu adalah pesangon atau uang kerahiman. Namun saat dibuka, isinya adalah tagihan rinci atas kerusakan beberapa perabot dan biaya pembersihan yang akan ditambahkan ke dalam utang 200 juta yang sudah ada. Rinto meremas kertas itu dengan geram, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Rizwan menunjuk ke arah gerbang, memberitahu bahwa taksi daring yang dipesan oleh perusahaan untuk mengantar mereka pergi sudah menunggu di depan. Pak Rizwan menambahkan dengan nada sinis bahwa biaya taksi itu adalah fasilitas terakhir yang diberikan perusahaan secara cuma-cuma, jadi sebaiknya Rinto bersyukur. Drama belum berakhir di situ. Saat Rinto dan Ibu Imah menyeret koper-koper berat mereka keluar dari pintu utama, tetangga sekitar mulai berdatangan. Suara teriakan Ibu Imah tadi, rupanya memancing rasa penasaran warga kompleks perumahan elit tersebut. Mereka berdiri di balik pagar rumah masing-masing, berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah Rinto. Gosip tentang perselingkuhan Rinto dan kesombongannya memang sudah lama beredar, dan hari ini adalah puncak pembuktian dari semua desas-desus itu. Rinto menundukkan kepalanya dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya dari tatapan mencemooh para tetangga yang dulu sering ia pamerkan kekayaan. Ia merasa kerdil, hina, dan tidak berharga. Langkah kakinya terasa berat saat melewati taman depan yang dulu sering ia banggakan sebagai simbol kesuksesannya. Sebelum Rinto masuk ke dalam mobil taksi yang sudah menunggu, Naura berjalan mendekat hingga ke ambang pintu teras. Ia tidak turun ke halaman, tetap menjaga jarak yang menyimbolkan perbedaan status mereka sekarang. Naura memanggil nama Rinto pelan. Rinto menoleh, secercah harapan bodoh muncul di hatinya. Namun Naura hanya berkata singkat, memberikan pesan terakhir yang menohok. Naura mengatakan agar Rinto tidak perlu repot-repot datang ke kantor untuk mengambil barang-barang yang tertinggal di meja kerjanya, karena Satpam sudah membuang semuanya ke tempat sampah pagi ini, sesuai prosedur pembersihan hama perusahaan. Kalimat itu diucapkan tanpa emosi, datar, namun tajam menghujam ulu hati Rinto. Pintu taksi tertutup, memisahkan dunia Rinto yang hancur dengan dunia Naura yang gemilang. Dari balik kaca jendela mobil yang mulai bergerak menjauh, Rinto melihat Naura masih berdiri di sana, disinari matahari pagi, tampak begitu bercahaya dan kuat. Di samping Naura, Pak Rizwan tampak membungkuk hormat, menyerahkan kunci rumah yang sudah diganti gemboknya. Pemandangan itu semakin menyiksa batin Rinto. Ia sadar sepenuhnya bahwa ia baru saja membuang berlian demi memungut kerikil, dan sekarang kerikil itu pun hilang, menyisakan debu yang pedih di matanya. Mobil taksi membawa mereka keluar dari gerbang kompleks perumahan elit itu, meninggalkan segala kemewahan yang pernah Rinto nikmati,
menuju masa depan yang gelap dan tidak pasti. Ibu Ima di sampingnya terus menangis meratapi nasib. Suara tangisannya memenuhi kabin mobil yang sempit, menambah beban di kepala Rinto yang rasanya ingin meledak. Perjalanan di dalam taksi daring itu terasa seperti perjalanan menuju neraka bagi Rinto. Suasana di dalam mobil begitu tegang dan sesak oleh emosi negatif. Ibu Ima tidak henti-hentinya mengoceh, menyalahkan Rinto atas segala kemalangan yang menimpa mereka. Ia mengungkit-ungkit betapa bodohnya Rinto yang terburu-buru menceraikan Naura sebelum uang cair. Ibu Ima juga menyalahkan Rinto yang tidak bisa membujuk Naura. Kata-kata ibunya seperti silet yang menyayat telinga Rinto, membuatnya semakin frustrasi. Rinto mencoba membela diri, berteriak agar ibunya diam karena kepalanya sakit. Namun itu justru membuat pertengkaran mereka semakin hebat. Sopir taksi yang mengemudi di depan hanya bisa diam, sesekali melirik lewat kaca spion dengan tatapan risih, ingin segera menurunkan penumpang yang berisik ini. Tujuan mereka saat ini tidak jelas. Rinto hanya meminta sopir untuk mengantar mereka ke sebuah hotel melati murah di pinggiran kota, tempat di mana sisa uang tunai di dompetnya masih cukup untuk membayar sewa kamar selama 2 atau 3 hari. Rinto tidak berani pulang ke kampung halamannya sekarang. Ia terlalu malu. Bagaimana ia bisa menjelaskan kepada kerabat di desa bahwa Rinto yang sukses, direktur perusahaan besar di kota, kini pulang sebagai pengangguran yang diusir istri dan terlilit utang? Harga dirinya yang setinggi langit tidak mengizinkannya untuk pulang dalam keadaan kalah. Ia harus mencari cara untuk bangkit, atau setidaknya bertahan hidup di kota ini, sampai ia menemukan solusi. Dan satu-satunya solusi yang terlintas di otak liciknya saat ini hanyalah Cindy. Sesampainya di kamar hotel yang sempit, pengap, dan berbau rokok, Rinto meletakkan koper-kopernya dengan kasar. Ibu Imah langsung duduk di tepi kasur yang seprainya tampak kusam, kembali menangis meratapi nasibnya yang harus tidur di tempat seburuk ini padahal semalam ia masih tidur di kasur empuk ber-AC. Rinto tidak mempedulikan ibunya. Ia mondar-mandir di dalam kamar sempit itu seperti binatang yang terperangkap. Ia mencoba menghubungi Cindy lagi, tapi hasilnya nihil. Nomornya masih diblokir. Rinto yakin Cindy hanya salah paham. Ia berpikir jika ia datang langsung dan menjelaskan situasinya, Cindy pasti akan luluh. Rinto masih memiliki kepercayaan diri yang tidak berdasar bahwa Cindy mencintainya dengan tulus, bukan karena uangnya. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa kemarah Cindy semalam hanyalah emosi sesaat wanita yang sedang PMS atau kaget. Dengan tekad yang didorong oleh keputusasaan, Rinto memutuskan untuk pergi ke apartemen Cindy siang itu juga. Ia meninggalkan ibunya sendirian di hotel dengan alasan mau mencari makan dan mengurus urusan bisnis. Rinto merapikan pakaiannya yang mulai kusut, menyisir rambutnya dengan jari, berusaha terlihat serapi mungkin meskipun wajahnya yang lelah tidak bisa disembunyikan. Ia menggunakan sisa uang recehnya untuk naik ojek menuju apartemen Cindy yang terletak di pusat kota. Sepanjang perjalanan, Rinto menyusun kata-kata manis dan janji-janji palsu yang akan ia ucapkan untuk mengambil hati Cindy kembali. Ia bahkan berencana untuk berbohong bahwa ia masih memiliki aset tersembunyi yang bisa dicairkan nanti, asalkan Cindy mau menampungnya sementara waktu. Sesampainya di lobi apartemen mewah tempat Cindy tinggal, apartemen yang sewanya pun dulu sering dibantu bayar oleh Rinto menggunakan uang bonus perusahaan, Rinto langsung dihadang oleh petugas keamanan. Rupanya, akses kartunya sudah tidak berlaku. Rinto mencoba berargumen dengan satpam, mengaku sebagai tamu VIP penghuni unit 12B. Setelah perdebatan panjang, satpam akhirnya mengizinkan Rinto menunggu di lobi dan menghubungi unit Cindy melalui intercom. Jantung Rinto berdebar kencang saat menunggu. Beberapa menit kemudian, lift terbuka. Cindy keluar dari sana, tetapi penampilannya membuat Rinto ternganga. Cindy terlihat cantik, mengenakan pakaian modis, dan yang paling menyakitkan, ia sedang menggandeng lengan seorang pria lain yang tampak jauh lebih tua namun terlihat sangat kaya dengan jam tangan emas mencolok. Rinto langsung berlari menghampiri mereka, mengabaikan tatapan orang-orang di lobi. Ia memanggil nama Cindy dengan suara parau. Cindy berhenti, menatap Rinto dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Pria tua di samping Cindy menatap Rinto dengan heran, bertanya siapa laki-laki kumuh ini. Cindy dengan santai menjawab bahwa Rinto hanyalah mantan sopirnya yang sudah dipecat karena tidak becus kerja. Jawaban itu bagaikan petir di siang bolong bagi Rinto. Ia tidak percaya wanita yang selama ini memuja-mujanya tega merendahkannya sedemikian rupa di depan orang lain. Rinto berusaha meraih tangan Cindy, memohon agar Cindy mendengarkan penjelasannya dulu, mengemis cinta yang ia kira ada. Cindy menepis tangan Rinto dengan kasar. Ia mengeluarkan ponselnya dan membuka sebuah aplikasi media sosial. Dengan senyum sinis yang kejam, Cindy menyodorkan layar ponsel itu ke depan wajah Rinto. Di layar itu terpampang postingan terbaru dari akun resmi perusahaan Naura, yang sedang viral,
dan menjadi trending topik. Postingan itu berupa foto Naura yang sedang tersenyum anggun sambil memegang dokumen kerjasama baru, dengan keterangan foto yang sangat menohok, membuang beban lama, menyambut rezeki baru. Alhamdulillah, dividen cair dan perusahaan kini bersih dari oknum tidak jujur. Siap melangkah lebih tinggi. Postingan itu dibanjiri ribuan komentar yang memuji kecantikan dan kesuksesan Naura, serta mencemooh oknum yang dimaksud. Meskipun nama Rinto tidak disebut secara eksplisit, semua orang tahu siapa yang dimaksud. Cindy tertawa meremehkan. Ia berkata bahwa seluruh kota sudah tahu kalau Rinto sekarang hanyalah sampah yang dibuang. Cindy menegaskan bahwa ia tidak pernah mencintai Rinto. Ia hanya mencintai uang dan fasilitas yang bisa Rinto berikan. Sekarang, karena Rinto sudah tidak punya apa-apa dan malah punya utang, Rinto tidak ada gunanya lagi bagi Cindy. Cindy bahkan dengan bangga memperkenalkan pria tua di sampingnya sebagai investor barunya yang jauh lebih kaya dan tidak pelit. Kata-kata Cindy menelanjangi kenyataan pahit yang selama ini ditolak oleh Rinto, bahwa ia hanyalah alat, dan sekarang alat itu sudah rusak. Emosi Rinto meledak. Ia yang merasa dipermainkan dan dihina, kehilangan kendali dirinya. Rinto berteriak memaki Cindy sebagai wanita murahan dan mencoba maju untuk menyerang, atau mungkin sekadar mengguncang bahu Cindy saking frustrasinya. Namun belum sempat ia menyentuh Cindy, dua orang petugas keamanan berbadan tegap yang sudah mengawasi sejak tadi langsung menyergap Rinto. Mereka memiting lengan Rinto ke belakang dengan kuat, membuat Rinto mengerang kesakitan. Cindy hanya mengibaskan rambutnya dengan angkuh, memberi isyarat kepada satpam untuk menyingkirkan pengganggu itu dari hadapannya. Ia kemudian berlalu pergi dengan pria tua itu, tertawa renyah seolah Rinto hanyalah lalat kecil yang baru saja ditepis. Rinto diseret paksa keluar dari gedung apartemen yang dingin dan megah itu. Petugas keamanan melemparnya keluar, hingga ia jatuh tersungkur di trotoar aspal yang panas. Beberapa pejalan kaki berhenti sejenak untuk melihat pemandangan menyedihkan itu, seorang pria dengan pakaian kusut yang dilempar keluar dari gedung mewah. Rinto berusaha bangkit, lututnya terasa perih karena terparut aspal. Ia menatap gedung tinggi itu dengan pandangan nanar. Di sanalah ia menyadari bahwa topeng kehidupannya telah benar-benar hancur. Tidak ada lagi Rinto sang direktur. Tidak ada lagi Rinto sang suami idaman. Tidak ada lagi Rinto sang kekasih gelap. Yang tersisa hanyalah Rinto, seorang pecundang yang sendirian di pinggir jalan, dengan dompet kosong dan harga diri yang sudah mati. Matahari siang itu bersinar terik, membakar kulitnya, namun hatinya terasa beku, menggigil oleh ketakutan akan masa depan yang gelap gulita. Rinto berjalan gontai menyusuri lorong hotel melati yang remang-remang dan berbau apek itu. Setiap langkah kakinya terasa berat, seolah ada rantai besi yang membelenggu pergelangan kakinya. Bayang-bayang penghinaan yang baru saja ia terima dari Cindy, masih berputar-putar di kepalanya, seperti kaset rusak yang terus mengulang adegan menyakitkan. Ia membuka pintu kamar nomor 19 dengan kunci manual yang sudah agak macet. Suara engsel pintu yang berderit nyaring menyambut kedatangannya, seolah mengejek nasibnya yang kini serba sulit. Di dalam kamar sempit itu, Ibu Ima sedang duduk bersila di atas kasur tipis sambil memijat kakinya yang bengkak. Wajah ibunya tampak keruh, matanya sembab sisa menangis, dan begitu melihat Rinto masuk tanpa membawa kabar baik, raut wajah itu berubah menjadi topeng kemarahan. Belum sempat Rinto meletakkan pantatnya di kursi plastik yang ada di sudut kamar, Ibu Ima sudah memberondongnya dengan pertanyaan bernada tinggi. Ia menanyakan hasil pertemuan dengan Cindy, berharap wanita itu mau memberikan tumpangan atau pinjaman uang. Rinto hanya menggeleng lemah, tidak sanggup menceritakan detail penghinaan yang ia alami, karena itu terlalu menyakitkan bagi harga dirinya yang sudah tercabik-cabik. Melihat gelengan kepala Rinto, Ibu Imah meledak. Ia memaki Rinto sebagai laki-laki tidak berguna yang bahkan tidak bisa mengendalikan wanita simpanannya sendiri. Ibu Imah meratapi nasibnya yang harus tidur di kasur keras yang membuat punggung tuanya sakit. Ia mulai mengungkit-ungkit masa lalu, membandingkan kehidupan nyaman di rumah Naura dengan neraka dunia yang mereka alami sekarang. Di tengah omelan ibunya yang tiada henti, tiba-tiba muncul sebuah ide gila di benak Rinto. Sebuah ide yang didorong oleh keputusasaan dan penolakan untuk menerima kekalahan. Rinto memotong omelan ibunya dengan suara lantang. Ia berkata bahwa mereka tidak boleh menyerah begitu saja. Rinto yakin bahwa Naura pasti melakukan kecurangan. Ia berpendapat bahwa dokumen perjanjian yang dibacakan Pak Rizwan waktu itu pasti cacat hukum atau dimanipulasi. Rinto berusaha meyakinkan ibunya bahwa mereka masih punya peluang untuk menuntut balik Naura. Jika mereka bisa membuktikan bahwa Naura menipu atau menekan Rinto saat penandatanganan kontrak dulu, mungkin mereka bisa membatalkan denda 200 juta itu, dan bahkan menuntut sebagian harta Gonogini. Mata Ibu Imah yang tadinya redup kini berbinar licik. Harapan semu kembali muncul. Ia setuju dengan rencana Rinto. Bagi Ibu Imah,
Uang Naura adalah hak anaknya juga karena Rinto sudah bekerja di sana selama 5 tahun. Mereka pun menyusun rencana nekat. Dengan sisa uang tunai terakhir dan satu-satunya gelang emas yang masih tersisa di tangan Ibu Imah, gelang yang sengaja disembunyikan saat pemeriksaan aset, mereka memutuskan untuk menyewa pengacara. Tentu saja, dengan dana yang sangat terbatas, mereka tidak bisa menyewa pengacara hebat sekelas Pak Rizwan. Mereka akhirnya menemukan seorang pengacara murah yang berkantor di sebuah ruko tua di pinggiran pasar. Pengacara itu bernama Pak Dodi, seorang pria parubaya dengan setelan jas kedodoran dan gigi kuning akibat terlalu banyak merokok. Pak Dodi dengan semangat menjanjikan kemenangan setelah mendengar cerita versi Rinto yang sudah dipelintir, di mana Rinto memosisikan diri sebagai suami yang dizalimi oleh istri yang serakah. Hari mediasi pun tiba. Rinto dan Ibu Imah datang ke kantor firma hukum tempat pertemuan diadakan. Rinto mengenakan kemeja terbaiknya yang kini tampak kusut karena tidak disetrika dengan benar, sisa dari koper yang berantakan. Ia berusaha tampil percaya diri, mengangkat dagunya tinggi-tinggi seolah ia masih seorang direktur. Di sebelahnya, Pak Dodi berjalan dengan gaya sok penting sambil menjinjing tas kulit imitasi yang sudah terkelupas di beberapa bagian. Mereka duduk di ruang rapat yang dingin, menunggu kedatangan pihak lawan. Jantung Rinto berdegup kencang, campuran antara rasa takut dan dendam yang membara. Ia membayangkan wajah Naura yang ketakutan saat dituntut, membayangkan Naura akan memohon damai dan memberinya uang pesangon. Pintu ruang rapat terbuka. Naura melangkah masuk dengan aura yang begitu berbeda. Wanita itu tampak bercahaya, tenang, dan penuh wibawa. Tidak ada sedikitpun gurat kesedihan atau penyesalan di wajahnya. Ia didampingi oleh Pak Rizwan dan 2 asisten hukum muda yang tampak cerdas dan tangkas. Naura duduk di hadapan Rinto dengan gerakan anggun, menatap mantan suaminya itu bukan dengan kemarahan, melainkan dengan tatapan datar seolah melihat orang asing yang tidak penting. Pak Rizwan membuka pertemuan dengan profesional. Menanyakan apa tujuan Rinto meminta pertemuan mediasi ini, padahal putusan cerai dan sita aset sudah final secara hukum. Pak Dodi, pengacara Rinto, langsung menyambar kesempatan. Dengan suara yang dibuat-buat lantang dan penuh intimidasi, ia menuduh Naura telah melakukan pemalsuan dokumen dan intimidasi psikologis terhadap kliennya. Ia menuntut agar denda 200 juta dihapuskan dan Rinto diberikan hak atas setengah dari harta yang diperoleh selama pernikahan, atau mereka akan membawa kasus ini ke pengadilan terbuka dan membongkar keburukan manajemen perusahaan Naura ke media. Rinto tersenyum miring, merasa argumen pengacaranya sangat hebat. Ia melirik Naura, berharap melihat kepanikan. Namun, Naura hanya tersenyum tipis. Ia memberi kode kepada Pak Rizwan. Pengacara senior itu dengan tenang mengeluarkan sebuah tablet, dan menyambungkannya ke layar proyektor di ruang rapat. Pak Rizwan berkata bahwa mereka sudah menduga Rinto akan melakukan langkah putus asa seperti ini, jadi mereka sudah menyiapkan hadiah istimewa. Layar proyektor menyala, menampilkan rekaman CCTV berkualitas tinggi. Wajah Rinto pucat seketika. Itu adalah rekaman dari kamera tersembunyi di ruang kerja Rinto dulu. Dalam video itu, terlihat jelas Rinto sedang bermesraan dengan Cindy di jam kerja. Tidak hanya itu, video beralih menampilkan momen saat Rinto menerima amplop tebal dari seorang vendor nakal, bukti suap yang selama ini disembunyikan Rinto. Pak Rizwan kemudian membuka slide berikutnya. Sebuah laporan audit forensik yang sangat rinci terpampang di layar. Data itu menunjukkan aliran dana perusahaan yang dialihkan Rinto ke rekening pribadi, rekening Ibu Imah, dan pembayaran apartemen Cindy. Setiap rupiah tercatat dengan akurat, lengkap dengan tanggal dan jam transaksinya. Pak Rizwan menjelaskan dengan nada dingin bahwa bukti-bukti ini cukup untuk memenjarakan Rinto dengan pasal penggelapan dana, penipuan, dan korupsi korporasi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Pak Rizwan menegaskan bahwa selama ini Naura diam dan hanya meminta ganti rugi perdata karena masih memandang Rinto sebagai mantan suami. Namun jika Rinto bersikeras menuntut balik dengan tuduhan palsu, maka Naura tidak akan segan-segan menyeret Rinto ke penjara hari ini juga. Ruangan itu mendadak hening, sepi seperti kuburan. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari dahi Rinto. Kakinya gemetar hebat di bawah meja. Ibu Imah menutup mulutnya dengan tangan, matanya terbelalak ketakutan mendengar kata, penjara. Pak Dodi, pengacara sewaan mereka, langsung ciut nyalinya melihat bukti sekuat itu. Ia tahu ia tidak mungkin menang. Dengan gerakan canggung, Pak Dodi membereskan berkas-berkasnya. Ia berbisik kasar kepada Rinto bahwa kesepakatan batal, karena Rinto tidak jujur soal bukti-bukti ini. Pak Dodi bahkan meminta bayaran sisa jasanya saat itu juga atau ia akan pergi. Rinto yang panik dan tidak punya uang hanya bisa tergagap. Naura berdiri, menandakan pertemuan berakhir. Ia menatap Rinto yang sudah hancur lebur mentalnya. Naura berkata pelan namun tegas,
menyuruh Rinto untuk berhenti mempermalukan dirinya sendiri. Ia memberikan peringatan terakhir, bayar utang 200 juta itu sesuai tenggat waktu, atau laporan pidana ini akan benar-benar masuk ke kepolisian. Naura dan timnya melangkah keluar ruangan dengan langkah pasti, meninggalkan Rinto yang terduduk lemas seperti onggokan daging tak bernyawa. Serangan balik yang ia rencanakan dengan susah payah justru menjadi bumerang yang menghantamnya lebih keras, membuatnya sadar bahwa ia benar-benar tidak selevel dengan wanita yang dulu ia sia-siakan. Hari-hari setelah mediasi yang gagal itu, terasa seperti neraka yang perlahan membakar sisa-sisa kewarasan Rinto. Uang hasil penjualan gelang emas Ibu Ima sudah habis tak bersisa, sebagian besar hangus untuk membayar uang muka pengacara Pak Dodi yang kabur, dan sisanya habis untuk biaya sewa hotel dan makan sehari-hari yang semakin menipis. Pihak hotel akhirnya mengusir mereka dengan tidak hormat, karena Rinto sudah menunggak pembayaran selama 2 hari. Dengan menanggung malu yang luar biasa, Rinto dan ibunya terpaksa pindah ke sebuah rumah kos petak yang sangat sempit di Gang Kumuh, jauh dari pusat kota. Kamar itu hanya berukuran 3 kali 3 meter, dengan dinding yang lembab dan kamar mandi luar yang harus dipakai bergantian dengan penghuni lain. Suara bising kendaraan dan teriakan tetangga menjadi musik pengantar tidur mereka setiap malam. Namun, penderitaan fisik akibat kemiskinan itu belum seberapa dibandingkan teror mental yang mulai berdatangan. Tenggat waktu pembayaran denda audit perusahaan senilai 200 juta rupiah semakin dekat. Karena Rinto tidak menunjukkan itikat baik untuk mencicil, sistem penagihan otomatis mulai bekerja. Surat peringatan hukum terus berdatangan ke alamat KTP lamanya yang kemudian diteruskan oleh pengurus RT ke nomor ponselnya. Tidak hanya itu, masalah baru muncul akibat kebodohan Rinto di masa lalu. Demi gaya hidup mewahnya bersama Cindy dulu, Rinto ternyata memiliki beberapa tagihan kartu kredit dan pinjaman daring yang selama ini ia bayar dengan cara gali lubang tutup lubang, menggunakan uang perusahaan. Sekarang, tanpa akses ke dana perusahaan, lubang itu menganga lebar dan siap menelannya. Para penagih utang atau debt collector mulai meneror. Awalnya hanya melalui telepon dan pesan singkat yang berisi ancaman kasar. Ponsel Rinto berdering ratusan kali sehari, membuatnya paranoid setiap kali mendengar nada dering. Namun, teror itu meningkat menjadi fisik. Beberapa pria berwajah garang dengan jaket kulit mulai mendatangi lokasi kos barunya, entah bagaimana mereka bisa melacak keberadaan Rinto. Mereka menggedor pintu kamar kos Rinto di tengah malam, berteriak-teriak menagih utang, membuat tetangga kos ketakutan dan pemilik kos mengancam akan mengusir Rinto jika keributan itu terus terjadi. Rinto dan Ibu Ima harus hidup dalam ketakutan konstan, mematikan lampu kamar setiap malam, berpura-pura tidak ada orang di dalam, sambil menahan napas dan gemetar di pojok ruangan. Dalam kondisi terdesak, Rinto sadar ia harus mendapatkan uang, berapapun jumlahnya. Ia tidak bisa lagi gengsi. Ia mulai menyebar lamaran kerja kemana saja. Awalnya, ia mencoba melamar ke perusahaan-perusahaan kompetitor yang dulu pernah menjadi rekanan bisnisnya. Rinto berpikir dengan pengalaman 5 tahun sebagai direktur, ia pasti akan diterima dengan mudah. Ia meminjam setrika dari tetangga kos untuk merapikan kemeja kerjanya yang tersisa, berusaha tampil rapi saat wawancara. Namun, kenyataan menamparnya dengan keras. Di setiap perusahaan yang ia datangi, ia ditolak bahkan sebelum masuk ke ruang wawancara. Berita tentang kasusnya di perusahaan Naura ternyata sudah menyebar luas di kalangan asosiasi bisnis industri tersebut. Nama Rinto sudah masuk dalam daftar hitam atau blacklist informal sebagai eksekutif yang tidak berintegritas dan melakukan penyelewengan dana. HRD di perusahaan-perusahaan itu menatapnya dengan pandangan sinis. Ada satu momen yang sangat memukul Rinto, ketika ia nekat datang menemui kenalan lamanya, seorang manajer di perusahaan pesaing. Manajer itu bukannya memberi pekerjaan, malah tertawa dan berkata bahwa tidak ada orang waras yang mau mempekerjakan orang yang tega menipu istri dan perusahaannya sendiri. Manajer itu bahkan menyuruh security untuk mengawal Rinto keluar, karena dianggap mengganggu kenyamanan kantor. Putus asa dengan jalur profesional, Rinto menurunkan standarnya serendah mungkin. Ia mencoba melamar menjadi staf administrasi biasa, sales motor, hingga kasir minimarket. Namun, usianya yang tidak lagi muda dan riwayat pekerjaannya yang terlalu tinggi, justru membuat para pemberi kerja curiga. Mereka bertanya mengapa seorang mantan direktur mau bekerja sebagai kasir. Rinto gagap menjawab, dan akhirnya selalu ditolak. Uang di dompet tinggal lembaran ribuan yang lusuh. Perutnya sering berbunyi karena hanya makan nasi bungkus 1 kali sehari dibagi 2 dengan ibunya. Puncak keputusasaan Rinto terjadi ketika ia akhirnya menerima tawaran kerja sebagai kuli panggul harian di sebuah pasar induk yang becek dan bau. Tidak ada wawancara, tidak ada cek latar belakang, siapa kuat angkat barang, dia dapat upah. Rinto yang seumur hidupnya tidak pernah bekerja kasar, harus mengangkat karung-karung berisi sayuran dan beras yang beratnya puluhan kilogram. Bahunya terasa remuk,
Telapak tangannya lecet dan melepuh, keringat bercucuran membasahi seluruh tubuhnya yang gemetar kelelahan. Para kuli lain yang berbadan kekar mengejeknya, karena Rinto bekerja terlalu lambat. Baru setengah hari bekerja, Rinto ambruk. Kakinya tidak kuat menopang beban karung bawang, ia terjatuh dan karung itu menimpa kakinya. Mandor pasar memarahinya habis-habisan dan mengusirnya tanpa memberi upah sepeser pun, menganggap Rinto hanya menghambat kerja tim. Rinto pulang ke kos dengan menyeret kakinya yang pincang, tubuhnya kotor penuh lumpur pasar, dan air mata yang bercampur keringat mengering di pipinya. Sesampainya di kos, ia mendapati pemandangan yang lebih memilukan. Ibu Imah terbaring lemah di atas kasur tipis, wajahnya pucat pasi, dan napasnya terdengar berat serta berbunyi. Stres berkepanjangan, kurang makan bergizi, dan lingkungan yang tidak sehat membuat kesehatan wanita tua itu ambruk. Ibu Imah mengeluh dada kirinya sakit dan kepalanya pusing berputar. Ia merintih memanggil nama Rinto, meminta obat atau dibawa ke dokter. Rinto memeriksa saku celananya, kosong melompong. Tidak ada uang sepeser pun. Ia memegang tangan ibunya yang dingin, rasa bersalah menghantam dadanya seperti palu godam. Ia sadar, keserakahannya tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri, tapi juga membunuh ibunya secara perlahan. Rinto berlari keluar kamar, mengetuk pintu tetangga kos satu persatu, membuang semua harga dirinya untuk meminjam uang receh sekadar membeli obat warung atau bubur ayam. Namun para tetangga menutup pintu, mereka tahu Rinto sedang dikejar debt collector dan tidak mau terlibat masalah. Di tengah kepanikan itu, Rinto berjalan tanpa arah keluar gang menuju jalan raya. Di sana, di sebuah videotron besar di persimpangan jalan, ia melihat iklan profil perusahaan Naura. Wajah Naura terpampang besar, tersenyum cantik, terlihat begitu sukses dan bahagia. Kontras yang sangat tajam antara wajah berseri Naura di layar raksasa itu dengan wajah kotor dan putus asa Rinto di pinggir jalan, membuat dada Rinto sesak. Ia jatuh terduduk di trotoar, menangis meraung-raung di tengah keramaian kota yang tidak peduli. Ia sadar ia sudah jatuh ke dasar jurang yang paling dalam, dan tangga untuk naik kembali sudah ia bakar dengan tangannya sendiri. Kini, ia benar-benar sendirian, terhimpit utang, ibunya sekarat, dan tidak ada satupun pintu yang terbuka untuknya. Langit malam itu seolah turut menangis bersama nasib Rinto. Hujan deras mengguyur kota tanpa henti, menciptakan genangan air keruh di gang sempit tempat Rinto tinggal. Di dalam kamar kos yang lembab itu, suasana terasa mencekam. Ibu Imah terbaring kaku dengan napas yang terdengar seperti dengkuran kasar dan tidak beraturan. Matanya terbelalak namun pandangannya kosong menatap langit-langit kamar yang berjamur. Mulutnya miring ke satu sisi, dan air liur menetes tanpa bisa dikendalikan. Serangan itu datang tiba-tiba setelah Ibu Imah marah besar, karena Rinto pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Tubuh rentanya ambruk ke lantai, dan sejak saat itu, separuh tubuhnya mati rasa. Rinto panik setengah mati. Ia berteriak memanggil tetangga, namun hujan deras meredam suaranya. Dengan sisa tenaga yang ada, Rinto memapah ibunya keluar, menerobos hujan, mencari pertolongan. Rinto berhasil membawa ibunya ke sebuah klinik kecil 24 jam di ujung jalan dengan menumpang becak yang melintas. Namun, sesampainya di sana, kenyataan pahit kembali menamparnya. Petugas administrasi klinik menolak memberikan perawatan lebih lanjut selain pertolongan pertama dasar, karena Rinto tidak memiliki uang untuk membayar deposit, dan BPJS Ibu Imah ternyata sudah tidak aktif karena tunggakan iuran selama berbulan-bulan yang lupa dibayar Rinto. Rinto memohon, bersujud di depan meja resepsionis, bahkan menawarkan KTP-nya sebagai jaminan, namun aturan tetaplah aturan. Mereka menyarankan Rinto membawa ibunya ke rumah sakit umum daerah yang jaraknya jauh, tapi tanpa uang untuk ambulans, itu adalah hal yang mustahil. Ibu Imah hanya bisa merintih pelan, air mata mengalir dari sudut matanya, menyadari betapa tidak berdayanya mereka. Malam itu, Rinto duduk di lantai ruang tunggu klinik yang dingin, memegang tangan ibunya yang mulai membiru. Di titik terendah dalam hidupnya itulah, sisa-sisa ego dan kesombongan Rinto akhirnya hancur lebur menjadi debu. Ia sadar, tidak ada jalan lain. Ia harus membuang harga dirinya ke tempat sampah demi nyawa ibunya. Satu-satunya orang yang memiliki kemampuan finansial dan mungkin, hanya mungkin, masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan adalah Naura. Rinto tahu ini adalah langkah yang sangat memalukan. Meminta tolong kepada wanita yang telah ia hianati, ia ceraikan, dan ia usir secara mental, adalah bentuk kekalahan mutlak. Namun, melihat kondisi ibunya yang semakin kritis, Rinto membulatkan tekad. Ia akan merangkak jika perlu, asalkan ibunya bisa selamat. Keesokan paginya, dengan pakaian yang masih basah dan bau apek karena tidak sempat ganti, Rinto berjalan kaki menuju gedung perkantoran tempat perusahaan Naura berada. Jaraknya hampir 10 km dari klinik.
Rinto berjalan menyusuri trotoar di bawah terik matahari pagi yang mulai menyengat, mengabaikan perutnya yang perih karena lapar dan kakinya yang lecet. Setiap langkah mendekati gedung megah itu, dadanya semakin sesak. Dulu, ia memarkir mobil Pajero Sportnya di lobi utama gedung ini dengan gagah. Dulu, satpam akan berlari membukakan pintu dan membungkuk hormat padanya. Kini, ia datang sebagai pengemis. Bayangan masa lalunya yang gemilang menghantuinya, mempertegas betapa jauh ia telah jatuh. Sesampainya di lobi gedung, Rinto langsung dihadang oleh 2 orang petugas keamanan bertubuh besar. Salah satu dari mereka adalah satpam lama yang dulu sering Rinto perintah dengan kasar. Satpam itu mengenali Rinto, namun tatapannya bukan lagi hormat, melainkan tatapan waspada dan sedikit meremehkan. Rinto memohon agar diizinkan bertemu dengan Naura sebentar saja. Ia berkata bahwa ini masalah hidup dan mati. Satpam itu awalnya menolak, mengatakan bahwa ibu direktur sedang sibuk dan Rinto tidak memiliki janji temu. Keributan kecil terjadi di lobi. Orang-orang yang lalu lalang, karyawan yang dulu mungkin bawahan Rinto, menatapnya dengan bisik-bisik. Rinto tidak peduli lagi. Ia berteriak memanggil nama Naura, berharap suaranya terdengar sampai ke lantai atas. Nasib baik masih sedikit berpihak padanya, atau mungkin Naura memang sedang memantau lewat CCTV. Sekretaris pribadi Naura turun ke lobi dan memberi isyarat kepada satpam untuk membiarkan Rinto masuk. Rinto digiring masuk ke dalam lift khusus karyawan, bukan lift VIP yang dulu biasa ia gunakan. Di dalam lift, Rinto melihat pantulan dirinya di cermin dinding lift. Wajahnya kusam, matanya cekung, rambutnya acak-acakan, dan kemejanya bernoda lumpur. Ia benar-benar tampak menyedihkan. Pintu lift terbuka di lantai paling atas. Suasana kantor itu terasa berbeda. Lebih hidup, lebih rapi, dan aura kesuksesan terasa sangat kental. Rinto berjalan menunduk melewati deretan meja karyawan yang sibuk bekerja, merasa seperti penyusup di istana yang dulu ia kira miliknya. Rinto dipersilakan masuk ke ruangan direktur utama. Ruangan itu dingin, harum aromaterapi lavender yang menenangkan, dan sangat luas. Di balik meja besar dari kayu jati yang mengkilap, Naura duduk dengan anggun, sedang memeriksa tumpukan berkas. Ia tidak langsung menatap Rinto saat pintu terbuka. Naura menyelesaikan tanda tangannya, menutup berkas, lalu perlahan mengangkat wajahnya. Tatapan Naura tenang, datar, dan tidak terbaca. Tidak ada kebencian yang meledak-ledak, namun juga tidak ada kehangatan. Itu adalah tatapan seorang atasan kepada orang asing yang mengganggu waktunya. Rinto berdiri gemetar di tengah ruangan, kakinya terasa lemas melihat wibawa mantan istrinya yang kini jauh di atasnya. Tanpa disuruh duduk, Rinto langsung menjatuhkan dirinya berlutut di lantai marmer yang dingin. Air matanya tumpah seketika. Dengan suara serak dan putus-putus, Rinto menumpahkan segala permohonannya. Ia menceritakan kondisi Ibu Imah yang terkena stroke dan tertahan di klinik karena biaya. Rinto bersumpah ia tidak meminta uang untuk dirinya sendiri. Ia memohon pekerjaan apa saja. Rinto rela menjadi office boy, tukang sapu, atau bahkan penjaga gudang di cabang terjauh sekalipun, asalkan ia bisa mendapatkan gaji untuk mengobati ibunya dan makan. Ia berjanji akan bekerja keras, tidak akan menuntut apa-apa, dan akan membayar utang 200 juta itu dengan memotong gajinya seumur hidup. Rinto benar-benar merendahkan dirinya serendah-rendahnya, mengakui segala kesalahannya, kebodohannya, dan kesombongannya di masa lalu. Naura mendengarkan semua racauan Rinto tanpa menyela sedikitpun. Wajahnya tetap tenang, namun ada kilatan iba yang sangat tipis saat Rinto menyebut kondisi Ibu Imah. Setelah Rinto selesai menangis dan terdiam menunggu vonis, Naura menghela napas panjang. Ia membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang sudah disiapkan. Naura berdiri, berjalan memutari meja, namun tetap menjaga jarak aman dari Rinto. Ia meletakkan amplop itu di atas meja tamu di dekat Rinto berlutut. Naura berkata dengan suara yang tegas namun tidak tinggi. Ia mengatakan bahwa ia sudah tahu kondisi Ibu Imah. Pihak rumah sakit ternyata sempat menghubungi nomor darurat yang tertera di data lama pasien, yang kebetulan masih nomor kantor ini. Naura memberitahu Rinto bahwa ia sudah melunasi semua biaya administrasi klinik dan biaya perawatan lanjutan untuk Ibu Imah di rumah sakit selama 3 hari ke depan. Rinto mendongak, matanya terbelalak tidak percaya. Rasa lega yang luar biasa membanjiri dadanya. Ia hendak bersujud mencium kaki Naura sebagai tanda terima kasih, namun Naura memundurkan langkahnya, menolak sentuhan itu dengan tegas. Naura mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Rinto mendengarkan kelanjutannya. Naura berkata bahwa bantuan ini bukan karena ia masih peduli pada Rinto sebagai suami, melainkan murni sedekah kemanusiaan untuk mantan mertuanya yang sedang sakit keras. Naura menegaskan bahwa ia tidak bisa menerima Rinto bekerja di perusahaannya,
di posisi apapun. Kehadiran Rinto hanya akan membawa aura negatif dan kenangan buruk bagi lingkungan kerja yang sudah ia bangun susah payah. Sebagai gantinya, Naura menunjuk amplop coklat itu. Di dalamnya, selain bukti pelunasan rumah sakit, terdapat 2 tiket bus eksekutif 1 kali jalan menuju desa asal Ibu Imah di Jawa Tengah, dan sejumlah uang tunai yang cukup untuk modal hidup sederhana di desa selama beberapa bulan pertama. Itu adalah tawaran terakhir sekaligus perintah pengusiran. Naura memberikan pilihan mutlak. Rinto harus membawa ibunya pulang ke desa setelah keluar dari rumah sakit, memulai hidup baru di sana sebagai petani atau apapun yang ia bisa, dan jangan pernah menginjakan kaki lagi di kota ini atau mencoba menghubungi Naura lagi. Jika Rinto setuju pergi, Naura akan menganggap lunas utang denda perusahaan 200 juta itu sebagai bentuk, pesangon, perpisahan abadi. Tapi jika Rinto menolak dan tetap berkeliaran di kota ini, proses hukum akan terus berjalan dan Rinto akan dipenjara. Rinto menatap amplop itu dengan tangan gemetar. Ia sadar ini adalah akhir dari segalanya. Mimpinya di kota ini sudah tamat. Dengan air mata bercucuran, Rinto mengambil amplop itu, mengangguk pelan, dan mengucapkan terima kasih dengan suara lirih. Ia bangkit berdiri, membungkuk hormat untuk terakhir kalinya pada wanita hebat yang pernah ia sia-siakan, lalu berbalik pergi meninggalkan ruangan itu, membawa serta kegagalan dan penyesalannya. 2 tahun telah berlalu sejak peristiwa pengusiran itu. Waktu terus berjalan, membawa perubahan nasib yang sangat kontras bagi setiap tokoh yang terlibat dalam drama kehidupan tersebut. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, matahari siang bersinar terik membakar punggung seorang pria yang sedang mencangkul di sawah. Pria itu adalah Rinto. Kulitnya yang dulu putih bersih terawat khas orang kantoran, kini berubah menjadi hitam legam dan kasar terbakar matahari. Tubuhnya yang dulu agak buncit karena kemakmuran, kini kurus kering dengan otot-otot kawat yang terbentuk karena kerja paksa. Ia mengenakan kaos partai yang sudah lusuh dan caping bambu untuk melindunginya dari panas. Rinto berhenti sejenak, menyeka keringat yang bercucuran di dahinya dengan punggung tangan yang kapalan dan penuh luka gores. Kehidupan Rinto berubah 180 derajat. Ia kini hanyalah seorang buruh tani penggarap lahan orang lain. Penghasilannya tidak menentu, hanya cukup untuk makan sehari-hari dan membeli obat warung. Tidak ada lagi mobil mewah, tidak ada AC, tidak ada jas mahal. Setiap kali ia mengayunkan cangkul, bayangan masa lalunya di kantor ber-AC seringkali melintas, menyiksanya dengan rasa penyesalan yang tak berujung. Rinto menjadi pendiam, jarang bergaul dengan warga desa, karena ia masih memendam rasa malu yang mendalam. Para tetangga desa tahu bahwa ia adalah orang kota yang gagal, dan pulang kampung karena bangkrut, sebuah stigma sosial yang membuatnya selalu menundukkan kepala saat berpapasan dengan orang lain. Setiap sore, Rinto pulang ke rumah kayu peninggalan kakeknya yang sudah reot. Di dalam rumah yang beralaskan tanah itu, Ibu Imah duduk di kursi roda bekas yang dibeli Rinto dari pasar loak. Kondisi Ibu Imah pasca stroke tidak pernah pulih sepenuhnya. Separuh tubuhnya lumpuh, dan bicaranya pelos sulit dimengerti. Wajah Ibu Imah selalu tampak murung dan penuh penyesalan. Setiap kali melihat Rinto pulang dengan tubuh kotor dan membawa makanan seadanya, Ibu Imah akan menangis. Ia menyesali keserakahannya dulu. Ia sering bergumam menyebut nama Naura, merindukan menantu yang dulu ia benci namun ternyata adalah satu-satunya yang tulus merawatnya. Hubungan ibu dan anak itu kini diwarnai oleh keheningan yang menyedihkan, saling menatap dalam duka, menyadari bahwa mereka adalah arsitek dari kehancuran mereka sendiri. Karma telah datang dalam bentuk kesunyian dan kemiskinan yang menyiksa perlahan namun pasti. Di sisi lain, nasib Cindy, sang pelakor, juga tidak kalah tragis. Berita tentang Cindy sampai ke telinga Rinto melalui gosip para perantau yang pulang kampung saat lebaran. Ternyata, investor, tua yang dulu dibanggakan Cindy, adalah seorang penipu ulung yang menggunakan identitas palsu. Pria itu menguras tabungan Cindy, meminjam uang atas nama Cindy, lalu kabur meninggalkan Cindy dengan utang menumpuk. Cindy kini dikabarkan bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah tempat karaoke pinggiran kota yang kumuh, kehilangan kecantikannya karena gaya hidup yang rusak dan stres berkepanjangan. Mendengar itu, Rinto tidak merasa senang ataupun sedih. Ia hanya merasa hampa. Menyadari betapa bodohnya ia dulu mengorbankan berlian demi wanita seperti itu. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya di ibu kota, suasana gemerlap sedang menyelimuti ballroom sebuah hotel bintang 5. Kilatan lampu kamera wartawan berkedip-kedip menyoroti panggung utama. Di sana, Naura berdiri tegak di balik podium, mengenakan busana muslimah modern yang sangat elegan berwarna emas lembut. Ia tersenyum cerah, memancarkan aura wanita sukses yang penuh percaya diri. Hari ini adalah hari peresmian ekspansi perusahaannya yang kini telah merambah ke pasar internasional. Naura baru saja memotong pita sebagai simbol pembukaan cabang baru di Singapura.
Tepuk tangan meriah membahana dari para tamu undangan, mitra bisnis, dan karyawan yang mengaguminya. Setelah turun dari panggung, Naura disambut oleh Pak Rizwan yang kini sudah pensiun namun tetap hadir sebagai penasihat kehormatan. Di samping Pak Rizwan, berdiri seorang pria tegap berusia matang dengan senyum yang hangat dan tulus. Pria itu adalah Pak Adrian, mitra bisnis strategis Naura yang baru. Berbeda dengan Rinto yang manipulatif, Pak Adrian dikenal sebagai sosok yang jujur, religius, dan sangat menghargai kemampuan bisnis Naura. Interaksi mereka terlihat sopan namun menyiratkan kedekatan emosional yang sehat. Pak Adrian memberikan ucapan selamat dengan tatapan yang penuh kekaguman, bukan karena harta Naura, tapi karena ketangguhan karakter wanita itu. Naura membalasnya dengan senyuman tulus. Senyuman seorang wanita yang telah sepenuhnya sembuh dari luka masa lalu, dan siap membuka lembaran hati yang baru jika waktunya tepat. Acara selesai. Naura memisahkan diri sejenak dari keramaian pesta. Ia berjalan menuju balkon hotel yang menghadap langsung ke panorama kota Jakarta di malam hari. Angin malam menerpa wajahnya dengan lembut. Dari ketinggian itu, ia melihat jutaan lampu kota yang berkelap-kelip seperti bintang. Pikirannya melayang sejenak ke masa lalu, teringat momen 2 tahun lalu saat ia duduk di ruang tamu menghadapi Rinto yang melempar surat cerai. Saat itu, ia mengira dunianya akan runtuh. Namun nyatanya, momen itu adalah awal dari kebangkitannya. Ia menyadari bahwa kehilangan Rinto bukanlah sebuah kehilangan, melainkan sebuah pelepasan beban berat yang selama ini menghambat langkahnya. Naura memegang gelas jus jeruk di tangannya, mengangkatnya sedikit ke arah langit malam seolah sedang bersulang dengan takdir. Hatinya terasa begitu lapang dan damai. Tidak ada dendam, tidak ada amarah, hanya rasa syukur yang mendalam. Ia telah memenangkan pertarungan tanpa harus mengotori tangannya. Keadilan telah ditegakkan oleh waktu dan semesta. Naura menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang segar. Ia bergumam pelan pada dirinya sendiri, sebuah kalimat penutup untuk bab masa lalunya, "Terima kasih sudah menceraikanku, Mas Rinto. Itu adalah keputusan terbaik yang pernah kamu buat untukku, dan hadiah terindah yang pernah aku terima." Naura berbalik badan, meninggalkan balkon itu, melangkah kembali masuk ke dalam ruangan pesta yang terang benderang. Ia berjalan dengan langkah pasti menuju masa depan yang cerah, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang kini hanyalah cerita lama yang sudah tamat. Di desa yang gelap, Rinto menatap bulan dari jendela rumah reotnya dengan air mata penyesalan. Di kota yang terang, Naura tersenyum menyambut kebahagiaan. Keseimbangan telah pulih, karma telah tunai, dan cerita pun berakhir dengan kepuasan yang sempurna.